Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota Anggrung Widya Lestari, Melati Oktaviani, dan Sinta Sintiawati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ringkasan dan abstrak. Pengertian ringkasan dan ciri-ciri ringkasan. Ringkasan memiliki banyak pengertian, diantaranya ringkasan persis yang berarti memotong atau memangkas adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Sedangkan menurut Asri 2004, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan asli secara proporsional tetap dipertahankan dalam bentuk yang singkat. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas yang berarti singkat, pendek, dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Menurut Isliana 2009, ringkasan adalah urutan isi cara penyajian karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang aslinya. Kemudian ada ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, memproduksi kembali apa kata pengarang. Yang ketiga, ada mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok karangan. Yang keempat, ada menyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi dan sudut pandang pengarangnya. Yang kelima, kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Manfaat ringkasan guna memahami dan mengingatkan isi suatu bahan atau bacaan atau buku. Anda dapat menuliskan ringkasan bahan bacaan atau buku yang sudah Anda baca. Untuk tujuan itu, Anda dapat terlebih dahulu mencatat tema atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam setiap paragraf atau setiap bagian bacaan atau buku. Kemudian dengan memanfaatkan bacaan atau buku dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Pengertian abstrak. Pengertian abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan, sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca, sedangkan pengertian khusus abstrak adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Abstrak menyajikan secara simbolis atau secara konseptual serta secara imajinatif sesuatu yang tidak dialami secara langsung jadi objek tertentu. Pemahaman akan pengertian abstrak sepertinya masih dianggap sebagai suatu yang sulit bahkan tak teraplikasi. Sebagaimana tertera di atas, suatu perikatan adalah suatu pengertian abstrak atau dalam arti tidak dapat dilihat dengan mata. Maka, suatu penjelasan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang konkret, misalnya perjanjian jual beli. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang tidak satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan dalam jaringan internet. Hal ini dimaksudkan memudahkan Anda mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlembar-lembar, sehingga abstrak membantu Anda dalam mencari referensi dalam penelitian yang Anda cari. Adanya abstrak akan menghindari tindakan plagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebuah penelitian
yang akan terlindungi jika hanya abstraknya saja yang ditampilkan dan diperluas di internet. Nah, di sini ada jenis abstrak. Yang pertama ada abstrak indikatif. Ialah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah. Lengkapnya, abstrak indikatif bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memadatkan isi informasi asli dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Maka pembaca dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Lalu yang kedua ada abstrak informatif. Adalah miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Nah, dalam abstrak informatif disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini seperti judul, penulisan, institusi, tujuan, metode, dan analisis laporan, hasil penelitian, dan simpulan. Di abstrak juga ada karakteristiknya. Yang pertama itu bentuk tulisan bersifat informatif, kualitatif, atau kuantitatif, dan deskriptif, analisis, induktif, atau deduktif, bergantung pada jenis laporan atau karya ilmiah. Yang kedua ada abstrak disajikan secara singkat, terdiri dari 200 sampai 300 kata atau sekitar 7 sampai 10 paragraf dan diletakkan sebelum daftar isi. Yang berikutnya, abstrak tidak memuat latar belakang, contoh penjelasan berupa alat, cara kerja, dan proses yang sudah dikenal atau lazim. Lalu, abstrak hanya memuat metode kerja dari pengumpulan data sampai penyimpulan dan data yang sudah diolah. Lalu, dalam penyusunan abstrak, perlu diperhatikan ketelitian penyajian sumber informasi asli secara cermat, mudah dipahami dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan tulisan aslinya. Lalu pengetikan berspasi 1 menggunakan tipe tulisan standar Times New Roman atau Arial dengan ukuran tulisan 12. Nah, di sini juga ada syarat-syarat cara membuat abstrak. Yang pertama, merupakan uraian ringkas, cermat, dan menyeluruh sehingga mencerminkan keseluruhan isi judul. Abstrak dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dimuat dalam satu majalah yang khususnya memuat abstrak, seperti Dental Abstrak. Yang kedua, tanpa komentar dari pembuatnya di luar apa yang dikemukakan dalam karangan ilmiah. Maksud dari tanpa komentar di sini, bawah tanpa ada unsur subjektif dari penulis karena semua didasarkan atas hasil penelitian. Yang ketiga, dapat dikerjakan orang lain, tetapi sebaiknya dibuat sendiri oleh penulisnya, karena akan lebih memahami apa yang disajikan dalam karangan ilmiah tersebut. Yang keempat itu terdapat pada permulaan karangan ilmiah, sehingga pembaca segera dapat mengetahui informasi yang disajikan sesuai dengan keperluan atau minatnya. Yang kelima, isi suatu abstrak sebaiknya jangan melebihi dari 250 kata atau sekitar 25 baris jika setiap baris terdiri atas 10 kata. Yang keenam, dalam abstrak tak ada pergantian paragraf atau tanpa alinea. Artinya, dalam abstrak tidak ada paragraf. Yang ketujuh, huruf yang digunakan dalam abstrak sebaiknya berbeda besarnya dengan huruf isi karangan ilmiah. Yang kedelapan, sedapat mungkin dihindari pemakaian kalimat aktif, sebaiknya kalimat pasif. Yang kesembilan, kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel tak boleh dicantumkan. Yang kesepuluh, di bawah abstrak sebaiknya dicantumkan kata-kata kunci atau keywords sebanyak 3-10 kata yang kira-kira dapat dipakai untuk mengindeks karangan ilmiah kita dalam suatu deretan karangan ilmiah sejenis. Kata kunci atau keyword adalah kata-kata yang penting dalam paling menonjol dalam karangan ilmiah itu. Contohnya, kalau suatu karangan ilmiah
membahas mengenai hubungan antara terapi penitoin, siklosporin, dan nifedipin dengan hiperplasia gingiva, maka kata kuncinya adalah penitoin, siklosporin, nifedipin, dan hiperplasia gingiva. Nah, di sini juga ada contoh abstrak. Misalnya, budaya kuda kosong berhubungan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Cianjur. Akan tetapi, masyarakat Cianjur selama ini masih banyak yang memaknai bahwa kuda kosong dihubungkan dengan sesuatu yang mistis atau goib. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya minat masyarakat Cianjur untuk membaca. Selain itu, masih kurangnya literasi terkait dengan sejarah kuda kosong. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi literasi budaya kuda kosong dalam meningkatkan minat baca pada mahasiswa Universitas Putra Indonesia. Tujuan penelitiannya untuk mengembangkan kearifan budaya lokal dan meningkatkan minat membaca mahasiswa Universitas Putra Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Data dianalisis secara interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Berdasarkan data yang berkumpul, kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi literasi budaya kuda kosong dapat memotivasi mahasiswa untuk menyukai kegiatan membaca. Hambatan pihak kampus dalam meningkatkan minat membaca mahasiswa melalui implementasi literasi budaya kuda kosong yaitu kedisiplinan, pembiasaan mahasiswa, minat, dan metode yang diterapkan dalam membaca. Lalu upaya pihak kampus untuk meningkatkan minat membaca mahasiswa melalui implementasi literasi budaya kuda kosong adalah pihak kampus selalu memberikan sosialisasi mengenai kegiatan literasi, mengenalkan pentingnya membaca tentang budaya kuda kosong, dan mengadakan lomba-lomba sebagai wadah mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi pembinaan kebudayaan daerah, khususnya Kabupaten Cianjur, sebagai cermin suatu bangsa. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu implementasi literasi budaya kuda kosong, minat membaca. Nah, lalu di sini ada kesimpulannya. Ringkasan adalah metode penyajian makalah dalam bentuk singkat dengan tetap menjaga urutan, isi, dan sudut pandang penulis asli. Meringkas memiliki karakteristik tertentu. Lalu ada ciri-ciri abstrak adalah sebagai pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan, memproduksi kembali apa kata pengarang, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Menurut Nur Hadi 2010 137 sampai 138. Orang yang membuat ringkasan harus memiliki ide utama dan lainnya, karena tujuan ringkasan adalah untuk memahami isi buku. Sedangkan abstrak adalah kata yang menunjukkan kepada sifat, keadaan, dan kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pemahaman akan pengertian abstrak sepertinya masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit, bahkan tak teraplikasikan. Abstrak berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Jenis abstrak terdiri dari indikatif dan informatif. Ringkasan dan abstrak memiliki kesamaan, diantaranya memberikan informasi secara singkat dan jelas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.